Saat menghadapi badai kehidupan, yang pertama kita tenang, yang kedua pergi ke tempat sunyi. Doa, ngandalin hikmat dari Tuhan. Bu, jangan lupa kita punya logika juga dari Tuhan. Jangan doa-doa mulu. Saya kasih tahu, orang yang beriman gak akan ngomong gitu. Orang yang beriman percaya, usaha manusia gak bisa melampaui kuasa Allah. Tuhan itu sanggup bekerja melampaui akal pemikiran kita dan melampaui keterbatasan kita. Kita ini bisa apa? Tuhan yang sanggup bekerja. Kalau Anda punya iman, apapun masalahmu, nomor satu kamu percaya Tuhan. Doa harus satu-satunya jalan yang kamu ambil sebelum apapun. Karena orang yang beriman percaya, masalah apapun, kalau Tuhan ikut serta, aku pasti menang. Saya percaya bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman, ketika kita jatuh di dalam pencobaan, ketika badai hidup menerpa kehidupan kita, solusi yang kita ambil adalah satu-satunya kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa meminta solusi kepada Tuhan. Datang untuk berseru kepada Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 17 ayat 5, ya tetaplah berdoa. Jadi apapun segala badai kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya kita lakukan adalah tetap berdoa. Ya, karena doa ini adalah sebagai tanda bahwa kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan. Sebagai penyerahan diri, ya. Karena melalui doa di situ adanya ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketenangan kehidupan ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan. Jadi doa yang kita lakukan itu adalah supaya kita tetap terkoneksi kepada Tuhan. Ya. Doa adalah cara utama untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Meminta hikmat, ya, meminta pertolongan kepada Tuhan. Meminta jalan keluar kepada Tuhan. Karena segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak memutuskan sendirinya. Kita tidak bisa mengambil alih sendirinya. Tapi ada banyak di dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita jatuh di dalam masalah atau jatuh di dalam setiap tantangan, seringkali kita tidak memikirkan itu. Seringkali kita lalai akan hal itu. Seringkali kita dibutakan dengan mengandalkan pemikiran kita sendiri aja, ya, mengandalkan kekuatan kita sendiri aja. Ya. Akan tetapi kita percaya di sini bahwa kita sebagai orang yang percaya dan yang beriman kepada Tuhan, ya, kita ada di dalam ini, ya. Untuk satu-satunya bahwa doa itu sebagai cara untuk segala yang kita komunikasikan kepada Tuhan akan tersampaikan dan Tuhan akan memberikan kekuatan dan jawaban kepada kita. Ya. Seperti firman Tuhan yang kita bacakan di dalam Yeremia pasal 33 yang ketiga, di sana dikatakan bahwa berserulah kepadaku, ya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Ya. Aku akan menjawab engkau. Yang berkata ini adalah Tuhan sendiri, ya. Ketika kita berseru, kita memanggil Tuhan, ketika kita datang di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kita. Kalau, ya, ini ada kalau, dengan segenap hati kita, dengan kesungguhan hati kita, dan kita sabar menunggu, ya, waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, dilanjutkan, engkau dan akan memberitahukan kepadaku hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak engkau ketahui. Ya, firman Tuhan ini sudah terjadi di dalam kehidupan Nabi Yeremia. Ya. Firman Tuhan ini sudah dilakukan di dalam kehidupan Nabi Yeremia. Ya. Dan bukan hanya kepada Nabi Yeremia aja Tuhan berkata seperti yang dikatakan firman Tuhan saat ini. Di dalam kehidupan kita juga sebagai orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Bahwa ketika kita dalam kesesakan, ya, ketika kita dalam kesulitan,
Dalam situasi-situasi yang kita nggak bisa handle sendirinya, yang kita nggak bisa jalani sendirinya, ada Tuhan di sana. Solusi yang pertama yang kita lakukan adalah mengingat Tuhan, ya. Berseru kepada Tuhan, memohon tuntunan Tuhan. Jadi ini penting sekali di dalam kehidupan kita. Ini sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita, dimana jangan kita jadikan doa sebagai hal yang nomor 3, yang nomor 2 di dalam kehidupan kita, tetapi ini harus kita jadikan hal yang utama ketika kita menghadapi situasi-situasi yang gak menyenangkan di dalam kehidupan kita, ya. Karena doa itu adalah sebagai penyambung kita kepada Tuhan, sebagai hal yang membawa segala masalah-masalah kita, segala isi hati kita, segala yang kita alami dalam hidup ini, kita serahkan kepada Tuhan. Jadi ketika kita saat menghadapi masalah, ya, kita harus katakan bahwa saya punya iman. Kita punya iman, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang berkuasa, yang sanggup melampaui akal budi kita, pemikiran kita, kekuatan kita, apa yang kita punya. Ya, kita harus sanggup mengatakan itu dan menjadikan doa adalah satu-satunya sebagai perantaran kita untuk kita menghadap Tuhan, untuk kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Ya. Dimana seringkali kita memakai logika kita sendiri, ya, pemikiran kita sendiri, ide kita sendiri, ya, tanpa mengikut sertakan Tuhan. Dan itu sangat tidak baik, ya, seperti yang dikatakan firman Tuhan. Ya. Akan tetapi kalau kita barengi dengan doa, berarti semua yang terjadi dalam hidup kita itu kita ikut sertakan Tuhan untuk terlibat dan untuk memberikan tindakan. Oleh karena itu firman Tuhan ini mari kita dalami lebih lagi di dalam kehidupan kita, renungkan lebih dalam lagi dalam kehidupan kita, bahwa satu-satunya yang kita perlukan di saat kita jatuh apapun dalam pencobaan, yang kita butuh adalah hanya berdoa datang kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.